kopi Purworejo enak juga bro. Wah, alhamdulillah. Boleh, Bro Ensis, sebenarnya ya dari pembicaraan ini kita ingin menggali bahwa leader is not position itu isinya bahwa seorang pemimpin menjadi pemimpin itu tidak harus sesuai dengan jabatan. Bahkan di jabatan Anda pun, misalnya di struktur organisasi apapun, bahkan tidak menjadi pemimpin apapun gitu ya. Iya. Dia bisa membawa perubahan gitu ya. Model saya lihat saudara Heri Caplang misalnya, dia udah biasa, kemudian ngurus Jakarta, keluar jadi presiden, balik lagi jadi sekjen ya? Wasekjen sekarang Di itunya di daerahnya malah. Oh, saya di daerah sekretaris. Oh, sekretaris malah. Di sekretaris nggak pakai jen ya. Iya. Di sekretaris. Jadi dia masih bisa menyumbangkan. Itulah mungkin yang disebut integritas ya, yang perlu kita paham bersama. Apalagi organisasi 46 bis itu hanya sekedar organisasi hobi ya. Jadi kita akan gali lebih lanjut mengenai integritas ataupun harapan-harapan saudari Caplang ini. Bro, Anda kan tadi menceritakan pernah di luar, pernah di dalam gitu, dan sebagainya ya. Kemudian bentar lagi nih, ini kan nggak kerasa nih, 46 bis itu 17 tahun loh. Itu umur yang lagi genit-genitnya mungkin ya. Mungkin Anda di sini bisa memberikan masukan ya. 17 tahun kelak itu apa sih kira-kira yang harus kita jalankan di situ? Untuk kebesaran 46 bis ya. Ya. Betul Be, kalau umur 17 tahun itu lagi, kalau gadis itu lagi wah, enak-enaknya dipinang Be. Artinya itu sudah hampir dewasa. Betul, udah mencakup kedewasaan lah. Kedewasaan orang ya umur, walaupun umur tidak bisa menentukan ya kan. Tapi ini di sebuah organisasi sudah cukup tua kalau saya bilang. 17 tahun itu sudah cukup tua karena terus terang jarang organisasi klub-klub motor yang bisa bertahan sampai 17. Biasanya klub motor itu kan euforia. 2-3 tahun, 5 tahun bubar. Iya. 2-3 kita, makanya saya sangat mungkin Babe juga nggak nyangka, teman-teman nggak nyangka 46 bis kok bisa bertahan sampai saat ini sih, apa sih? Kadang-kadang ada yang nanya kan, apa sih resepnya bisa sampai 17 tahun? Nah, harapan saya mau 46 bis menginjak di 17 tahun ini tentunya kita lebih dewasa dalam berorganisasi Personnya ya? Iya, personnya. Kemudian kita menjadi sebuah klub motor yang besar, kemudian dihormati dalam artian karena eksistensinya betul, lah, karena keberadaan kita baik di intern ini sendiri ya, betul, ataupun di luar. Nah, karena 46 bis ini kan selalu saya lihat memberikan hal-hal yang baik di masyarakat banyak kegiatan-kegiatan baik di masyarakat, itu bisa lebih kita tingkatkan lagi, yang artinya ke depan 46 BC akan lebih mengena di hati masyarakat, tidak hanya di insan BNI. Tapi saya gini bro, gue kadang-kadang ya agak heran juga ya, 46 BC itu JN aja jelajah Nusantara udah berapa kali tuh? Kita udah ke-7 Ke-7, itu dalam umur sekian ya? Iya. Ke-7 itu yang resmi loh jelajah Nusantara. Belum jaga agak ada napaktilas gitu ya. Iya kan? Betul. Ada yang ke Aceh, ada yang ke 0 km, teman-teman dari Kalimantan segala macam tuh, dari sini startnya ke. Kemudian ada yang ke Timor Leste segala macam, bahkan ke luar negeri kita berapa kali kan? Iya. Di Nusantara ini ya, yang disebut Nusantara ini ya. Ini kita karena kita mungkin orang dalam ya. Orang dalam menganggap itu bukan sesuatu yang istimewa. Iya. Bisa saja orang luar, gila juga ya, 46 BC mengenai jelajah negeri itu ya. Jelajah negeri itu bukan hanya touring dari kota ke kota, tapi pastinya itu nyebrang pulau gitu. Iya. Nyebrang pulau keliling antar provinsi lah ya. Bisa melakukan itu sampai 7 kali. Bayangin aja ya. Nah, kemudian gimana cara pasang surutnya itu? Kita tahu juga di 46 BC misalnya lagi surut, misalnya susah nyari orang buat touring, itu susah banget gitu. Ada saatnya anggota kita tuh bukan tiarap, kesibukan dengan masing-masing, atau ada yang berubah model segala macam. Tapi yang namanya kaderisasi atau keanggotaan harus tetap berjalan kalau kita pingin 46 BC itu sendiri tetap eksis gitu.
Misalnya, ya mungkin orang karena umur, karena keadaan, karena kesibukan sudah tidak begitu aktif lagi di 46 biji misalnya ya. Tapi kalau kita misalnya menularkan hobi ini dan sikap-sikap positif kita berikut etika itu cara berorganisasi di motor ini sudah barang itu banyak orang-orang tertarik untuk masuk juga gitu loh. Iya, betul, Be. Nah, sementara kalau saya nilai seperti Anda itu memang modal Anda tuh modal integritas gitu, integritas banget gitu loh. Nah, ini yang perlu dipupuk itu rasa kecintaan ini ya terhadap organisasi. Betul. Gitu ya, gitu. Terus kalau misalnya kita di 17 tahun ini ya, apa sih yang harus yang saya balik lagi dan nanya, apa yang paling mendesak untuk dilaksanakan supaya kita bisa memperbesar organisasi kita? Apa aja yang ada pikiran Anda, silakan aja. Kalau Anda kan ikut mendirikan juga tuh. Kalau yang pertama sih, B, kalau yang pertama itu supaya organisasi kita semakin besar, rasa memiliki, B. Rasa memiliki. Iya, itu yang utama. Karena kalau kita bukan berarti gua mau berini kalau gue jadi pemimpinnya, betul, ketuanya bukan di situnya ya. Betul. Jadi apapun kalau di kita kan apapun jabatan kita, apapun kondisi kita, kalau kita sudah mempunyai rasa memiliki, kita akan tentunya akan berbuat baik. Jabatannya nomor 2. Betul. Gitu ya. Kita akan berbuat baik, memberikan yang terbaik untuk organisasi. Dalam hal ini 46 BC. Jadi harapan saya ke depan anggota-anggota ini terutama yang baru, yuk kita mari kita mempunyai rasa memiliki. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki, kita akan lakukan yang terbaik untuk 46 BC tentunya. Kan di 46 BC itu seperti yang tadi Babi sampaikan, ada pasang surut kan, misalkan ada salah pengurus yang kemudian sibuk dengan pekerjaan atau mungkin sibuk dengan keluarga dan itu bisa dan itu menyita waktu dan tidak bisa aktif lagi di BC. Itu bisa digantikan oleh anggota yang lain yang memang mempunyai waktu lebih banyak. Mempunyai waktu lebih banyak. Jadi gini, Bro, kalau kita lihat ya, biasanya itu di dalam godaan-godaan perubahan, godaan-godaan untuk kewajaran organisasi itu ketika kita sedang menurun, datang orang lain dari luar yang tidak tahu etika atau kebudayaan di kita itu sendiri ya, di budaya di kita sendiri, tiba-tiba dia merasa hebat gitu ya, merasa hebat dan ingin merubah segala-galanya, tapi ada etika dan kebudayaan kita ditinggalkan gitu. Kita bukan anti perubahan gitu. Betul. Tapi hendaknya disitulah kita harus membentuk karakter dan budaya yang ada di 46 BC itu sendiri supaya menjadi diketahui orang. Kalau misalnya ini, wah pasti 46 BC itu. Bisa ngelihat dari perilaku gitu ya, kebersamaannya, misalnya ketertibannya segala macam. Nah ini yang bentuk-bentuk itu tentunya tidak terlepas dari apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan. Betul. Kegiatan apa saja misalnya kan, dulu ada safety riding lah, ada JN lah, ada apa aja yang pernah Anda lakukan di situ? Kalau kegiatan sih di 46 BC hampir semua pernah saya ikut, B. Yang kira-kira harus harus ada gitu. Standar seorang baker itu standarnya itu harus ngerti ini. Yang paling utama itu untuk menjadi seorang bakers adalah keamanan berkendara atau safety riding. Oh, safety riding. Betul. Itu safety riding karena kita kan memang kegiatannya berkendara. Iya. Ya, itu safety riding. Kemudian yang kedua adalah setelah safety riding, ini mau kegiatan apa nih? Bermotor atau apa nih, Be? Bermotor lah, ya, karena kita bermotor kan. Dulu safety riding yang itu pernah pertama kali di mana tuh ikut? Saya itu malah ikut safety riding dulu sama Bro Gilang waktu itu. Sama Bro Gilang waktu itu di Polda Metro, Be. Oh, Polda Metro. Betul. Tahun berapa itu ya? Saya 2006 atau 7 lupa. Sekitar 2006-2007. Awal banget ya. Awal-awal baru kita berdiri lah. Awal-awal baru kita berdiri. Safety riding banget kalau Gilang tuh kalau lagi bawa direksi ya. Lama ya. Oke, terus apa lagi? Kemudian yang kedua adalah memahami aturan dalam organisasi, B, supaya tidak salah jalan.
Kalau di Martembisi, etika lah ya, gitu betul, di Martembisi itu kita sebenarnya sudah sangat enak loh. Enak dalam artian gini, kita sudah punya ADART yang itu diterapkan oleh anggota, dan ADART itu kalau kita pelajari, kita baca, itu sebenarnya mudah untuk diikuti, tidak ada yang memberatkan. Iya. Tapi gini juga saya sih, saran dari saya bahwa ADART memang sesuatu yang harus kita ikuti ya. Tapi kalau misalnya tidak merasa cocok, tidak, kan ada lembaga untuk melakukan perubahan. Betul. Ya nggak? Betul. Hendaknya diusulkan lah di Munas, di Jamnas ya. Iya. Di Jamnas ke Munas nih. Di Munas B. Di Munas supaya diputuskan, kemudian dudukan dalam anggaran dasar. Jadi ADART bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Betul. Tapi kalau merubahnya itu untuk dilaksanakan setelah diputuskan, tentunya harus tetap di situ gitu. Betul. Supaya kita jauh lebih tertib gitu untuk mengelola organisasi dengan baik gitu kan. Oke. Tadi safety riding terus apa lagi, Bro? Safety riding, kemudian JN1 oh ya, kemudian JN1 itu pertama kalinya JN1 itu pertama kalinya kita melakukan jelajah Nusantara. Iya. Waktu itu dari Anyer, dari Serang ke Bali, Be. Iya. Itu hanya berempat waktu itu. Serang ke Bali. Saya, Bro Deden, Bro Eko, Pio, sama Arbae. Waktu itu hanya berempat. Itu kita awalnya JN itu. Iya. Terus gini, Bro, organisasi yang baik, kita masuk organisasi atau hobi ya. Satu hobi organisasi di Martembisi adalah hobi. Kita tuh akan bersungguh-sungguh atau sebaliknya ya. Kita bekerja kalau kita di tempat yang kita hobi gitu ya. Ya nggak? Martembisi juga gitu. Nah, semangat ini mungkin saja kita bisa wujudkan dalam ada kaitannya dengan hal-hal bisnis yang untuk kantung-kantung organisasi gitu ya. Misalnya karena ini hobi, kita bisa bikin apa, kita bisa jual Martembisi. Ya ada kaitannya dengan touring itu misalnya. Itu jauh lebih baik kayaknya. Disinilah mungkin teman-teman di Merchants itu dituntut untuk melahirkan itu gitu ya, untuk melahirkan produk-produk yang kontemporer yang banyak diminati. Jangan kita tek begitu aja gitu loh. Yang monoton ya, Be ya? Monoton gitu. Nah, sekarang ketika Anda kembali lagi ke Martembisi, sekarang periode Bro Acong ya, sekarang ya, yang dari PT itu ya. Ya, tentu Anda sekarang di Wasekjen kan? Organisasi apa aja nih yang Anda ini? Kalau yang bawahi. Kebetulan untuk kepengurusan periode yang sekarang, saya diberikan amanah oleh Presiden Bro Acong itu sebagai Wasekjen 2, Wakil Sekretaris Jenderal 2. Nah, itu saya membawahi merchandise dan program. Merchandise dan program. Oh, nih kerja udah tau lah produk-produk dan ada aturan. Kemarin kita sama salah satu dari matchnya Bina ya, ketua. Bro Bina, betul. Panjang juga nanti kita bisa terkait merchandise ya. Program ini nih yang ada kata itu akan menyangkut kegiatan kita ke depan maupun yang jangka pendek menuju 17 tahun ini. Apa yang ada terbesit di sini nih? Untuk program di periode ini sebenarnya ada banyak masukan nih dari teman-teman anggota B. Baik kemudian dari daerah juga ada beberapa masukan. Terus tapi kalau yang untuk agenda rutin, program rutin itu kita tahunan biasanya kita Jamnas, kemudian pasti itu ya. Ya, terus? Di beberapa region juga mengadakan Musda, itu kan musda, betul, itu kan merupakan salah satu program kita juga. Terus yang masih menjadi PR buat kita ini KTAB. Oh, KTA. Betul. Ya, ini lagi ini katanya lagi apa namanya? Cleansing data. Iya, betul. Sekarang kami dari Wasekjen 2 dan Wasekjen 1 ini sedang koordinasi untuk cleansing data. Wasekjen 1 2 siapa sih? Wasekjen 1 Mas Dodi. Oh, Mas Dodi. Betul. Mas Dodi yang dari Kijang Barokah itu. Betul. Ya. Terus? Nah, kita lagi cleansing data, kita lagi minta ke region-region untuk memang memastikan anggota yang layak untuk kita berikan KTA. Nanti
Setelah itu sudah selesai krisis data, baru bisa kita terbitkan KTA, Be. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang masalah program nih. Itu kan program ada kaitan dengan KTA. Ini program gini nih. Tadi ada Jambore. Ya. Terus apa lagi? Ada Munas. Munas. Cuma 2 ya? Ya, ada apa? Ada kegiatan lain nggak? Biasanya sih yang sudah-sudah, program kita rutin itu JNB. Oke, itu di tahun yang sama nggak 3 kegiatan ini? Enggak. Jadi kalau saya berpikir, kita berpikir secara jernih, mungkin nggak dengan jabatan presiden misalnya pengurus pusat 2 tahun, 3 program yang tertentu bisa dijalankan? Sebetulnya agak sulit sih, Be. Ya, mikir gitu kan? Sebenarnya agak sulit karena kenapa, dengan waktu yang sependek itu untuk menyelesaikan beberapa program itu tidak segampang apa yang kita sampaikan, karena butuh persiapan itu kan, butuh persiapan baik dari ya ini misalnya JN tahun ini kedua, betul, Jamnas tahun tahun pertama, Jamnas tahun kedua, terus satu lagi apa tadi? Ada Munas betul, tahun ketiga. Nggak mungkin dijalankan dalam 2 tahun gitu. Setidaknya mungkin kita akan memberikan masukan jabatan presiden setidaknya 3 tahun kalau program ketiga itu ingin jalan gitu loh. Jadi setahun ini kan membuat rencana. Tahun pertama itu kan buat rencana tentunya sambil yang jangka pendek bisa dilaksanakan kan. Tahun pertama, kemudian di tahun ketiga ini bisa full semua, Be. Iya. Seyogyanya sih memang 3 tahun karena 2 tahun ini yang tahun nggak bisa gitu, nggak bisa dijalanin oleh seorang presiden. Iya, kalau di periode berikutnya terpilih lagi, kalau tidak kan bisa. Itu yang namanya manusia itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Pertama, yang kedua jangan selalu masalah organisasi hobi atau itu kita selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik gitu, betul, kayak pilkada, pilpres yang sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Sekarang kita bikin satu program, bikin satu rencana, dudukan dalam anggaran dasar itu sesuai dengan kondisi dan keinginan kita dan keperluan kita. Nggak perlu kita wah ini kepanjangan ini. Iya. Emang pilpres. Karena kemarin juga kita lihat ini, Be. Berkaca dari 2 tahun ini kan kita ada pandemi, Be. Iya benar, belum ada pandemi. Iya kan, kemarin kita ada pandemi. Akhirnya program-program pengurus pusat yang harusnya jalan kan sama sekali nggak bisa jalan, Be. Iya, karena pandemi itu kan. Ya, itu kan mungkin kemarin sih kita bagi saya sih satu hal yang sangat menarik dan perlu saya appreciate ya. Ketika kita deadlock untuk melakukan kegiatan karena COVID begini, tiba-tiba terbersit untuk melakukan Munas. Iya, online. Banyak saudara kita yang menuntut, kok ini gimana sih masa kerja presiden? Ya gimana, orang aja mau kumpul aja takut COVID. Iya. Dan itu dilarang lagi kan. Untung aja kita bisa out of the box kan. Iya, betul. Yang begini harus kita indikan juga supaya organisasi kita tetap maju. Sepanjang kita punya semangat yang sama untuk menjalankan organisasi. Betul, Be. Tapi kalau kita udah saling mencurigai begitu, gak bakalan maju, bro. Ingat, ini adalah organisasi hobi, organisasi kebersamaan. Kalau ada yang kurang tepat, sampaikan, nggak usah ragu-ragu. Nggak bakal digebukin, nggak bakal diprotes ya. Betul. Kita kan bukan Kim Jong Un. Atau ormas gitu ya. Iya, kita kan acong presiden sekarang tuh bukan Kim Jong Un. Kemudian, bro, bagaimana menjadi bisa kalau misalnya gini ya. Karena anak tuh banyak yang ngomongin, tapi alhamdulillah positif ya. Karena kalau negatif mungkin saya nggak bakal datang sini. Role model baik di Pulsar ya, ataupun di 46 BC gitu. Apalagi kita tahu track record Anda begini-begini. Gimana sih untuk bisa menjadi role model itu? Untuk junior-juniornya lah, terutama lah gitu. Yang pertama ini, Be. Yang pertama kita harus bisa memberi contoh, Be. Iya. Kita harus memberi contoh. Artinya pada saat kita menjadi sebuah ketua atau entah bukan ketua lah, anggota atau siapapun, kita bisa memberikan contoh yang baik. Misalkan dalam kita ada kegiatan, kita tidak hanya memerintah tapi memberikan contoh, memberikan role model gitu. Betul, kita memberikan contoh. Jangan hanya bisanya marah-marah. Betul, gitu, karena kalau hanya memerintah, orang jadi seakan-akan ini siapa sih gitu kan, padahal kita organisasi emang hobi. Digaji sama lu? Betul. Gitu tapi ya, orang digaji aja marah, apalagi ini gratis. Kadang-kadang di sebuah orang-orang kita itu lebih senang diberikan contoh daripada disuruh, Be. Benar.
Jadi kita sebenarnya itu nyuruh sebenarnya, tapi kita sambil memberikan contoh. Kita dengan perbuatan kita. Betul. Gitu ya. Nah, itu nanti orang yang kita berikan contoh otomatis dia akan, itu Pak, ketua saja mau seperti ini kok saya enggak. Itu. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua, ini untuk teman-teman yang masih baru bergabung, hormatilah senior-senior kita. Bukan menghormati feodalisme ya. Betul, bukan artinya etika aja gitu. Beliau sebagai orang yang kita tuakan, Be. Iya. Beliau sebagai orang yang kita tuakan, kita hormati, kita hargai beliau. Artinya mungkin kalau Babe kan tipikalnya senang bercanda nih. Kadang-kadang orang-orang suka salah mengartikan, wah Babe senang bercanda nih, orang-orang teman-teman suka bercanda sama Babe. Orangnya seperti apa sih? Karena kadang-kadang kalau yang nggak tahu kan dianggap wah temen aja biasa, padahal ada satu sisi yang Babe ini adalah seorang sepuh lah, harus kita hormati juga gitu. Gue tua banget kayaknya ya. Gitu loh. Nah itu kemudian jika terjadi konflik, kita harus bisa menelaah dulu. Kita harus cari solusi yang betul. Kita harus cari solusi apa sih? Bukan otot-ototan. Betul. Harus kalau istilah Pak Bakun tuh harus guyup. Apa sih namanya? Gayeng gitu. Iya. Tapi kalau saya dulu kemudian dari itu lagi ada ngomong jangan cengeng. Iya. Jangan baper gitu ya. Iya, gitu. betul. Yang penting itu kalau ada saling konflik, misalnya kita dengar sialan ini ngomongin gua gitu. Kita ada ketersinggungan. Betul. Gitu. Saya lebih seneng gini, Be. Misalkan ada konflik, kita duduk yuk ngobrol lebih. Iya, ngobrol daripada aja. Lewat media online atau apa nggak ketemu, nanti nggak ketemu. Udah ngobrol aja, ketemu terus ngobrol gitu, saling bertabayun gitu. Betul, ya. Betul. Enak pasti kita menemukan pasti itu. Kadang-kadang kita anak sawang sinawang loh. Iya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita di WA, begitu orang bercanda, terus orang misalnya kita tulis anjing lu. Kita kan nggak pernah ngelihat mimik orang itu ketika nulis. Betul. Bisa aja orang itu menafsir, ini marah banget. Gitu. Sambil ketawa gitu ya. Padahal kita nulis sambil ketawa gitu. Nah itulah perlu tabayun tuh begitu. Banyak hal kadang-kadang apa yang orang pikirkan tidak kita pikirkan dan sebaliknya. Ya itu masalah humanisme, masalah kemanusiaan lah sebenarnya, bro. Jadi yang penting ya modal kita itu ya brotherhood itu ya silaturahmi itu, bro. Betul, Be. Karena karena kalau kita sudah masuk sebuah komunitas hobi, nanti pastinya kita akan memasuki dunia baru yang berbagai macam orang dan berbagai macam keinginan dan pikiran, Be. Kan nggak semua sama. Misalkan ada anggota di situ 100, kan nggak sama pemikirannya orang 100 ini. Makanya kalau kita sudah, makanya untuk pesan saya untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Pak Nembisi atau junior, sebenarnya nggak ada junior ya. Untuk yang baru bergabung, pesan saya, jika kita sudah masuk di komunitas hobi, ya bersiaplah untuk menghadapi perbedaan. Iya. Itu karena ya itu konsekuensi logis dari hubungan antar manusia. Kalau kita nggak siap menghadapi perbedaan, kita jadi baper, Be. Iya benar, bro. Bagusnya tuh ngunci diri di kamar, diam aja kamar sendiri, untuk bergaul. Iya nggak? Jadi ya kita juga mungkin yang kita senior itu jangan memaksakan teman-teman untuk menghormati. Iya. Yang junior juga jangan gimana ya, jangan juga keterlaluan gitu. Iya, gitu. Betul. Apalah itu kita tahulah kunci-kunci, yang penting egalitarisme, humanisme itu bisa ditegakkan di Pak Nembisi. Sebelum kita akhiri ya, tolong subscribe, like, share. Jangan lupa ini ya, like, comment, subscribe, and share. Gitu. Tapi ini lagi lah, sebelum kita akhiri satu lagi. Bro, itu harapan Anda tuh apa sih Pak Nembisi? Supaya lebih maju, saya akan tetap mengumpulkan hal ini supaya didengar teman-teman di Pengpus dan itu bisa jadikan satu program. Harapan saya sih ke depan baik dari pengurus ataupun anggota ini bisa saling bersinergi, Be. Bersinergi, artinya bersinergi itu kan bisa saling melengkapi. Melengkapi, misalkan dari pengurus pusat ada yang kurang, dari teman-teman anggota ini bisa menyampaikan langsung, tidak harus kan jalurnya ada dari melalui chapter, kemudian region, itu bisa disampaikan daripada menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dia ke orang yang salah. Itu jadi insya Allah kalau kita nanti ya itu untuk masing-masing ini ya, masing-masing person ya, itu istilahnya untuk
self-reminded ya istilahnya, mengingatkan istri. Untuk programnya apa, Bro? Program kita, program ke depan tetap kalau saya lihat selain untuk hobi kita kan namanya hobi bersenang-senang, Be. Iya. Tapi jangan lupakan sisi yang lain adalah untuk sosial, Be. Sosial. Betul. Okay. Jadi selain kita bersenang-senang, kita bisa membantu masyarakat. Oke. Karena kan kalau hobi itu kan memang kita bersenang-senang kan. Benar-benar. Ada kegembiraan. Betul. Gitu. Kita hobi mukulin aja ada kegembiraan. Iya. Nah selain itu ke depan mudah-mudahan kita dengan masyarakat bisa masyarakat luas terutama ya kita bisa lebih bisa memberikan sesuatu yang baik lah. Oke, Bro Eri Caplang, nggak enak, nggak apa namanya, nggak terasa nih waktu udah ke siang ya, menuju siang. Kita juga harus kembali lagi ke Jakarta karena mungkin Acong juga harus lapor karena istrinya, Deden begitu juga gitu. Mudah-mudahan di perjalanan selamat dan mudah-mudahan ini Anda yang bisa menjadi suri teladan bagi kita ini di 46 BC bisa tetap dipertahankan. Anda tetap jadi role model, Anda tetap pertahankan integritas Anda. Yep. Nah, sebelum terakhir kita salam ini dulu 46 ya, BC. sebelumnya 46 BC. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas. Kopi Purworejo enak juga, Bro. Wah, alhamdulillah. Boleh. Bro Ensis, sebenarnya ya dari pembicaraan ini kita ingin menggali bahwa leader is not position itu isinya bahwa seorang pemimpin menjadi pemimpin itu tidak harus sesuai dengan jabatan. Bahkan di jabatan Anda pun, misalnya di struktur organisasi apapun, bahkan tidak menjadi pemimpin apapun gitu ya. Iya. Dia bisa membawa perubahan gitu ya. Model saya lihat saudara Heri Caplang misalnya, dia udah biasa, kemudian ngurus Jakarta, keluar jadi presiden, balik jadi sekjen ya? Wasekjen be sekarang Di itunya di daerahnya malah. Oh, saya di daerah sekretaris. Oh, sekretaris malah. Di sekretaris nggak pakai jen ya. Iya. Di sekretaris. Jadi dia masih bisa menyumbangkan, itulah mungkin yang disebut integritas ya, yang perlu kita paham bersama. Apalagi organisasi 46 BC itu hanya sekedar organisasi hobi ya. Jadi kita akan gali lebih lanjut mengenai integritas ataupun harapan-harapan saudara Caplang ini. Bro, Anda kan tadi menceritakan pernah di luar, pernah di dalam dan sebagainya ya. Kemudian bentar lagi nih, ini kan nggak kerasa nih, 46 BC itu 17 tahun loh. Itu umur yang lagi genit-genitnya mungkin ya. Mungkin Anda di sini bisa memberikan masukan ya. 17 tahun kelak itu apa sih kira-kira yang harus kita jalankan di situ? Untuk kebesaran 46 BC ya. Ya. Betul Be, kalau umur 17 tahun itu lagi, kalau gadis itu lagi, wah enak-enaknya dipinang Be. Artinya itu sudah hampir dewasa. Betul, udah mencakup kedewasaan lah. Kedewasaan orang ya walaupun umur tidak bisa menentukan ya kan. Tapi ini di sebuah organisasi sudah cukup tua kalau saya bilang. 17 tahun itu sudah cukup tua karena terus terang jarang organisasi klub-klub motor yang bisa bertahan sampai 17. Biasanya klub motor itu kan euforia. 2-3 tahun, 5 tahun bubar. Iya. 2-3 kita, makanya saya sangat mungkin Babe juga nggak nyangka, teman-teman nggak nyangka 46 BC kok bisa bertahan sampai saat ini sih, apa sih? Karena kadang ada yang nanya kan apa sih resepnya bisa sampai 17 tahun. Nah, harapan saya mau 46 BC menginjak di 17 tahun ini tentunya kita lebih dewasa dalam berorganisasi personnya ya. Iya, personnya. Kemudian kita menjadi sebuah klub motor yang besar, kemudian dihormati dalam artian karena eksistensinya betul, lah, karena keberadaan kita baik di intern ini sendiri ya, betul, ataupun di luar. Nah, karena 46 BC ini kan selalu saya lihat memberikan hal-hal yang baik Be di masyarakat Be. Banyak kegiatan-kegiatan baik di masyarakat itu bisa lebih kita tingkatkan lagi, yang artinya ke depan 46 BC akan lebih
mengena di hati masyarakat, tidak hanya di insan BNI. Tapi saya gini bro, gue kadang-kadang ya agak heran juga ya. 46 BC itu JN aja jelajah Nusantara udah berapa kali tuh? Kita udah ke-7 B. Ke-7, itu dalam umur sekian ya? Iya. Ke-7 itu yang resmi loh jelajah Nusantara. Iya. Belum lagi agak ada napaktilas gitu ya. Iya kan? Betul. Ada yang ke Aceh, ada yang ke 0 km, teman-teman dari Kalimantan segala macam tuh, dari sini startnya ke... Kemudian ada yang ke Timur Leste segala macam, bahkan ke luar negeri kita berapa kali kan? Iya. Di Nusantara ini ya, yang disebut Nusantara ini ya. Ini kita karena kita mungkin orang dalam ya. Orang dalam menganggap itu bukan sesuatu yang istimewa. Iya. Bisa saja orang luar, gila juga ya, 46 BC mengenai jelajah negeri itu ya. Jelajah negeri itu bukan hanya touring dari kota ke kota, tapi pastinya itu nyebrang pulau gitu. Iya. Nyebrang pulau keliling antar provinsi lah ya. Bisa melakukan itu sampai 7 kali. Bayangin aja ya. Nah, kemudian gimana cara pasang surutnya itu? Kita tahu juga di 46 BC misalnya lagi surut, misalnya susah nyari orang buat touring itu susah banget gitu. Ada saatnya anggota kita tuh bukan tiarap, kesibukan dengan masing-masing atau ada yang berubah model segala macam. Tapi yang namanya kaderisasi atau keanggotaan harus tetap berjalan kalau kita pingin 46 BC itu sendiri tetap eksis gitu. Misalnya, ya mungkin orang karena umur, karena keadaan, karena kesibukan sudah tidak begitu aktif lagi di 46 BC misalnya ya. Tapi kalau kita misalnya menularkan hobi ini dan sikap-sikap positif kita berikut etika itu cara berorganisasi di motor ini sudah barang itu banyak orang-orang tertarik untuk masuk juga gitu loh. Iya, betul Be. Nah, sementara kalau saya nilai seperti Anda itu memang modal Anda tuh modal integritas gitu, integritas banget gitu loh. Nah, ini yang perlu dipupuk itu rasa kecintaan ini ya terhadap organisasi. Betul. Gitu ya, gitu. Terus kalau misalnya kita di 17 tahun ini ya, apa sih yang harus yang saya balik lagi dan nanya, apa yang paling mendesak untuk dilaksanakan supaya kita bisa memperbesar organisasi kita? Apa aja yang ada pikiran Anda, silakan aja. Kalau Anda kan ikut mendirikan juga tuh. Kalau yang pertama sih B, kalau yang pertama itu supaya organisasi kita semakin besar, rasa memiliki B. Rasa memiliki iya, itu yang utama. Karena kalau kita bukan berarti gua mau berini kalau gue jadi pemimpinnya, ketuanya bukan di situnya. Betul. Jadi apapun kalau di kita kan apapun jabatan kita, apapun kondisi kita, kalau kita sudah mempunyai rasa memiliki, kita akan tentunya akan berbuat baik. Jabatannya nomor 2. Betul. Gitu ya. Kita akan berbuat baik, memberikan yang terbaik untuk organisasi. Dalam hal ini 46 BC. Jadi harapan saya ke depan anggota-anggota ini, terutama yang baru, yuk kita mari kita mempunyai rasa memiliki. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki, kita akan lakukan yang terbaik untuk 46 BC tentunya. Kan di 46 BC itu seperti yang tadi Babi sampaikan, ada pasang surut kan, misalkan ada salah pengurus yang kemudian sibuk dengan pekerjaan atau mungkin sibuk dengan keluarga dan itu bisa dan itu menyita waktu dan tidak bisa aktif lagi di 46 BC. Itu bisa digantikan oleh anggota yang lain yang memang mempunyai waktu lebih banyak. Mempunyai waktu lebih banyak. Jadi gini bro, kalau kita lihat ya, biasanya itu di dalam godaan-godaan perubahan, godaan-godaan untuk kewajaran organisasi itu, ketika kita sedang menurun, datang orang lain dari luar yang tidak tahu etika atau kebudayaan di kita itu sendiri ya, di budaya di kita sendiri, tiba-tiba dia merasa hebat gitu ya, merasa hebat dan ingin merubah segala-galanya, tapi ada etika dan kebudayaan kita ditinggalkan gitu. Kita bukan anti perubahan gitu. Betul. Tapi hendaknya disitulah kita harus membentuk karakter dan budaya yang ada di 46 BC itu sendiri supaya menjadi diketahui orang. Kalau misalnya ini, wah pasti 46 BC itu bisa ngelihat dari perilaku gitu ya. Kebersamaannya, misalnya ketertibannya segala macam. Nah ini yang bentuk-bentuk itu tentunya tidak terlepas dari apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan. Betul. Kegiatan apa saja misalnya kan
Dulu ada safety riding lah, ada Iya. JN lah, ada apa aja yang pernah Anda lakukan di situ? Kalau kegiatan sih di Empat Besi hampir semua pernah saya ikut, B. Nah, Yang hampir- kira-kira harus gitu, harus ada gitu. Standar seorang baker itu standarnya itu harus ngerti ini. yang paling utama itu untuk menjadi seorang bakers adalah keamanan berkendara atau safe riding. Oh, safety riding. Betul, itu safe riding. Karena kita kan memang kegiatannya berkendara. Iya. Ya, itu safe riding. Kemudian yang kedua adalah setelah safe riding, ini mau kegiatan apa nih? Bermotor atau apa nih, B? Bermotor lah, ya, karena kita bermotor kan. Dulu safety riding yang itu pernah pertama kali di mana tuh ikut? Saya itu malah ikut safe riding dulu sama Bro Gilang waktu itu. Oh. Sama Bro Gilang waktu itu di Polda Metro, B. Oh, Polda Metro. Betul. Tahun berapa itu ya? Saya 2006 atau 7 lupa. Oh. Sekitar 2006 2007. Awal banget ya. Awal-awal baru kita berdiri lah. Awal-awal baru dia kita safety berdiri. riding banget kalau Gilang tuh kalau lagi bawa direksi ya. Lama ya. Oke, terus apa lagi, Bro? Kemudian yang kedua adalah memahami aturan dalam organisasi, B, supaya tidak salah jalan. Kalau di Empat Besi, Etika lah ya gitu. betul, di Empat Besi itu kita sebenarnya sudah sangat enak loh. Enak dalam artian gini, kita sudah punya ADART yang itu diterapkan oleh anggota, dan ADART itu kalau kita pelajari, kita baca, itu sebenarnya mudah untuk diikuti, tidak ada yang memberatkan. Iya. Tapi gini juga saya sih, saran dari saya bahwa ADART memang sesuatu yang harus kita ikuti ya. Tapi kalau misalnya tidak merasa cocok, tidak, kan ada lembaga untuk melakukan perubahan. Betul. Ya nggak? Betul. Hendaknya diusulkan lah di Munas, di Jamnas ya. Iya. Di Jamnas ke Munas nih. Di Munas, B. Di Munas supaya diputuskan kemudian dudukan dalam anggaran dasar. Jadi ADART bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Betul. Tapi kalau merubahnya itu untuk dilaksanakan setelah diputuskan, tentunya Ya. harus tetap di situ gitu. Betul. Supaya kita jauh lebih tertib gitu untuk mengelola organisasi dengan baik gitu kan. Oke. Tadi safety riding terus apa lagi, Bro? Safe trading, kemudian JN 1 oh ya, kemudian JN1 itu pertama kalinya JN1 itu pertama kalinya kita melakukan jelajah Nusantara. Iya. Waktu itu dari Anyer, dari Serang ke Bali, B. Iya. Itu hanya berempat waktu itu. Serang ke Bali. Saya, Bro Deden, Deden, Pio, Bro Eko, Pio, Arbai. sama Arbai. Waktu itu hanya berempat. Itu kita awalnya JN itu. Iya. Terus gini, Bro, organisasi yang baik, kita masuk organisasi atau hobi ya. Satu hobi organisasi di Empat Besi adalah hobi. Kita tuh akan bersungguh-sungguh atau sebaliknya ya. Kita bekerja kalau kita di tempat yang kita hobi gitu ya. Iya. Ya nggak? Empat Besi juga gitu. Nah, semangat ini mungkin saja kita bisa wujudkan dalam ada kaitannya dengan hal-hal bisnis yang untuk kantung-kantung organisasi gitu ya. Misalnya karena ini hobi, kita bisa bikin apa, kita bisa jual Empat Besi. Ya ada kaitannya dengan touring itu misalnya. Itu jauh lebih baik kayaknya. Disinilah mungkin teman-teman di Merchants itu dituntut untuk melahirkan itu gitu ya, untuk melahirkan produk-produk yang kontemporer yang banyak diminati. Jangan kita tek begitu aja gitu loh. Yang monoton ya, B, ya? Monoton Betul. gitu. Nah, sekarang ketika Anda kembali lagi ke Empat Besi, sekarang periode Bro Acong ya, Ya. sekarang ya, yang dari PT itu ya. Ya, Bro Acong. Tentu Anda sekarang di Wasekjen kan? Organisasi apa aja nih yang Anda ini? Kalau Yang bawahi. kebetulan untuk kepengurusan periode yang sekarang, saya diberikan amanah oleh Presiden Bro Acong itu sebagai Wasekjen 2, Wakil Sekretaris Jenderal 2. Nah, itu saya membawahi merchandise dan program Merchandise. dan program. Oh, nih kerja udah tau lah produk-produk dan Iya, ada betul. aturannya. Kemarin kita sama salah satu dari matchnya Bina ya, ketua. Ya, Kita Bro udah Bina, cerita betul. panjang juga, nanti kita bisa Terkait saksikan di merchandise ya, Bu. podcast.
program ini nih yang ada kata itu akan menyangkut kegiatan kita ke depan maupun yang jangka pendek menuju 17 tahun ini. Apa yang ada terbesit di sini nih? Untuk program di periode ini sebenarnya ada banyak masukan nih dari teman-teman anggota B. Baik kemudian dari daerah juga ada beberapa masukan. Terus tapi kalau yang untuk agenda rutin, program rutin itu kita tahunan biasanya kita Jamnas, kemudian pasti itu ya. Ya, terus? Di beberapa region juga mengadakan Musda, itu kan betul, itu kan merupakan salah satu program kita juga. Terus yang masih menjadi PR buat kita ini KTAB. Oh, KTA. Betul. Ya, ini lagi ini katanya lagi apa namanya? Cleansing data. Ya, betul. Sekarang kami dari Wasekjen 2 dan Wasekjen 1 ini sedang koordinasi untuk cleansing data. Wasekjen 1 2 siapa sih? Wasekjen 1 Mas Dodi. Oh, Mas Dodi. Betul. Mas Dodi yang dari Kijang Barokah itu. Betul. Ya. Terus? Nah, ya, kita lagi cleansing data, kita lagi minta ke region-region untuk memang memastikan anggota yang layak untuk kita berikan KTA. Nanti setelah itu sudah selesai cleansing data, baru bisa kita terbitkan KTA. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang masalah program nih, itu kan program ada kaitan dengan KTA. Ini program, gini nih. Tadi ada Jambore. Ya. Terus apa lagi? Ada Munas. Cuma 2 ya? Ya, ada kegiatan lain nggak? Biasanya sih yang sudah program kita rutin itu JNB. Oke, itu di tahun yang sama nggak 3 kegiatan ini? Enggak. Jadi kalau saya berpikir, kita berpikir secara jernih, mungkin nggak dengan jabatan presiden misalnya pengurus pusat 2 tahun, 3 program yang tertentu bisa dijalankan? Sebetulnya agak sulit sih, B. Ya, mikir gitu kan? Sebenarnya agak sulit karena kenapa dengan waktu yang sependek itu untuk menyelesaikan beberapa program itu tidak segampang apa yang kita sampaikan karena butuh persiapan itu kan, butuh persiapan baik dari ya ini misalnya JN tahun ini kedua, betul, Jamnas tahun tahun pertama, Jamnas tahun kedua, terus satu lagi apa tadi? Ada Munas betul, tahun ketiga, nggak mungkin dijalankan dalam 2 tahun gitu. Seandainya mungkin kita akan memberikan masukan jabatan presiden sedikit 3 tahun kalau program ketiga kita ingin jalan gitu loh. Jadi setahun ini kan membuat rencana. Tahun pertama itu kan buat rencana tentunya sambil yang jangka pendek bisa dilaksanakan kan. Tahun pertama kemudian di tahun ketiga ini bisa full semua, B. Iya. Seyogyanya sih memang 3 tahun karena 2 tahun ini yang tahun nggak bisa gitu, nggak bisa dijalanin oleh seorang presiden. Iya, kalau di periode berikutnya terpilih lagi, kalau tidak kan bisa. Itu yang namanya manusia itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Pertama, yang kedua jangan selalu masalah organisasi hobi atau itu kita selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik, betul, kayak pilkada, pilpres yang sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Sekarang kita bikin satu program, bikin satu rencana, dudukan dalam anggaran dasar itu sesuai dengan kondisi dan keinginan kita dan keperluan kita. Nggak perlu kita oh ini kepanjangan ini. Iya. Emang pilpres. Karena kemarin juga kita lihat ini, B. Berkaca dari 2 tahun ini kan kita ada pandemi, B. Iya benar, belum ada pandemi. Iya kan kemarin kita ada pandemi. Akhirnya program-program pengurus pusat yang harusnya jalan kan sama sekali nggak bisa jalan, B. Iya, karena pandemi itu kan. Ya, itu kan mungkin kemarin sih kita ya bagi saya sih satu hal yang sangat menarik dan perlu saya appreciate ya. Ketika kita deadlock untuk melakukan kegiatan karena COVID begini, tiba-tiba terbesit untuk melakukan Munas. Iya, online. Banyak saudara kita yang menuntut, kok ini gimana sih masa kerja presiden? Ya gimana, orang aja mau kumpul aja takut COVID. Iya. Dan itu dilarang lagi kan. Untung aja kita bisa out of the box kan. Iya, betul. Yang begini harus kita indikan juga supaya organisasi kita tetap maju. Sepanjang kita punya semangat yang sama untuk menjalankan organisasi. Betul, B. Tapi kalau kita udah saling mencurigai begitu, gak bakalan maju, bro.
Ingat, ini adalah organisasi hobi, organisasi kebersamaan. Kalau ada yang kurang tepat, sampaikan, nggak usah ragu-ragu. Nggak bakal digebukin, nggak bakal diprotes ya. Betul. Kita kan bukan Kim Jong Un. Atau ormas gitu ya. Iya, kita kan acong presiden sekarang tuh bukan Kim Jong Un. Kemudian bro, bagaimana menjadi bisa kalau misalnya gini ya. Karena anak tuh banyak yang ngomongin, tapi alhamdulillah positif ya. Karena kalau negatif mungkin saya nggak bakal datang sini. Role model baik di Pulsar ya, ataupun di 46 BC gitu. Apalagi kita tahu track record Anda begini-begini. Gimana sih untuk menjadi role model itu? Untuk junior-juniornya lah, terutama lah gitu. Yang pertama ini Be, yang pertama kita harus bisa memberi contoh Be. Ya. Kita harus memberi contoh, artinya pada saat kita menjadi sebuah ketua atau entah bukan ketua lah, anggota atau siapapun, kita bisa memberikan contoh yang baik. Misalkan dalam kita ada kegiatan, kita tidak hanya memerintah tapi memberikan contoh, memberikan role model gitu. Betul, ya? Kita memberikan contoh. Jangan hanya bisanya marah-marah. Betul, gitu ya? Karena kalau hanya memerintah, orang jadi seakan-akan ini siapa sih gitu kan, padahal kita organisasi emang hobi. Digaji sama lu? Betul. Gitu tapi ya? Orang digaji aja marah, apalagi ini gratis. Kadang-kadang di sebuah orang-orang kita itu lebih seneng diberikan contoh daripada disuruh, Be. Benar. Jadi kita sebenarnya itu nyuruh sebenarnya, tapi kita sambil memberikan contoh. Kita dengan perbuatan kita. Betul. Gitu ya. Nah itu nanti orang yang kita berikan contoh otomatis dia akan, itu Pak, ketua saja mau seperti ini kok saya enggak. Itu. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua, ini untuk teman-teman yang masih baru bergabung, hormatilah senior-senior kita. Bukan menghormati feodalisme ya. Betul, bukan artinya etika aja gitu. Beliau sebagai orang yang kita tuakan, Be. Iya. Beliau sebagai orang yang kita tuakan, kita hormati, kita hargai beliau. Artinya mungkin kalau Babe kan tipikalnya senang bercanda nih. Kadang-kadang orang-orang suka salah mengartikan, wah Babe senang bercanda nih, orang-orang teman-teman suka bercanda sama Babe. Orangnya seperti apa sih? Karena kadang-kadang kalau yang nggak tahu kan dianggap wah teman aja biasa. Padahal ada satu sisi yang Babe ini adalah seorang sepuh lah. Harus kita hormati juga gitu. Gue tua banget kayaknya ya. Gitu loh. Nah itu kemudian jika terjadi konflik, kita harus bisa menelaah dulu. Kita harus cari solusi yang betul. Kita harus cari solusi apa sih? Bukan otot-ototan. Betul. Harus kalau istilah Pak Bakun tuh harus guyup. Apa sih namanya? Gayeng gitu. Iya. Tapi kalau saya dulu kemudian dari itu lagi ada ngomong jangan cengeng. Iya. Jangan baper gitu ya. Iya, gitu. Betul. Yang penting ini lah kalau ada saling konflik, misalnya kita dengar sialan ini ngomongin gua gitu. Kita ada ketersinggungan. Betul. Gitu. Saya lebih seneng gini, Be. Misalkan ada konflik, kita duduk yuk ngobrol lebih. Iya, ngobrol daripada aja. Lewat media online atau apa nggak ketemu, nanti nggak ketemu. Udah ngobrol aja, ngobrol ketemu terus ngobrol gitu, saling bertabayun gitu. Betul, ya. Betul. Enak pasti kita menemukan pasti itu. Kadang-kadang kita anak sawang sinawang loh. Iya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita di WA, begitu orang bercanda, terus orang misalnya kita tulis anjing lu. Kita kan nggak pernah ngelihat mimik orang itu ketika nulis. Betul. Bisa aja orang itu menafsir, ini marah banget. Gitu. Sambil ketawa gitu ya. Padahal kita nulis sambil ketawa gitu. Nah itulah perlu tabayun tuh hal begitu. Banyak hal kadang-kadang apa yang orang pikirkan tidak kita pikirkan dan sebaliknya. Ya itu masalah umat itu masalah kemanusiaan lah sebenarnya, bro. Jadi yang penting ya modal kita itu ya brotherhood itu ya silaturahmi itu, bro. Betul, Be. Karena karena kalau kita sudah masuk sebuah komunitas hobi, nanti pastinya kita akan memasuki dunia baru yang berbagai macam orang dan berbagai macam keinginan dan pikiran, Be. Kan nggak semua sama. Misalkan ada anggota di situ 100, kan nggak sama pemikirannya orang 100 ini. Makanya kalau kita sudah, makanya pesan saya untuk teman-teman yang baru bergabung dengan 46 BC atau junior, sebenarnya nggak ada junior ya. Untuk yang baru bergabung, pesan saya, jika kita sudah masuk di komunitas hobi,
ya bersiaplah untuk menghadapi perbedaan. Iya. Itu karena ya itu konsekuensi logis dari hubungan antar manusia. Kalau kita nggak siap menghadapi perbedaan, kita jadi baper, Be. Ya benar, bro. Bagusnya tuh ngunci diri di kamar, diam aja kamar sendiri, nggak bergaul. Ya nggak. Jadi ya kita juga mungkin yang kita senior tuh jangan memaksakan teman-teman untuk menghormati. Iya. Yang junior juga jangan gimana ya, jangan juga keterlaluan gitu. Iya, gitu. betul. Apalah itu kita tahulah kunci-kunci, yang penting egalitarisme, humanisme itu bisa ditegakkan di 46 misi. Betul. Sebelum kita akhiri ya, tolong subscribe, like, share. Jangan lupa ini ya, like, comment, subscribe, and share. Gitu. Tapi ini lagi lah, sebelum kita akhiri satu lagi. Bro, itu harapan Anda tuh apa sih 46 misi? Supaya lebih maju, saya akan tetap mengumpulkan hal ini supaya didengar teman-teman di Pengpus dan itu bisa jadikan satu program. Harapan saya sih ke depan baik dari pengurus ataupun anggota ini bisa saling bersinergi, Be. Bersinergi, artinya bersinergi itu kan bisa saling melengkapi. Ya. Melengkapi, misalkan dari pengurus pusat ada yang kurang, dari teman-teman anggota ini bisa menyampaikan langsung, tidak harus kan jalurnya ada dari melalui chapter, kemudian region, itu bisa disampaikan daripada menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dia ke orang yang salah. Itu jadi insya Allah kalau kita nanti ya itu untuk masing-masing ini ya, masing-masing person ya, itu istilahnya untuk self-reminded ya istilahnya, mengikatkan ini. Untuk programnya apa, bro? Program kita, program ke depan tetap kalau saya lihat selain untuk hobi kita kan namanya hobi bersenang-senang, Be. Iya. Tapi jangan lupakan sisi yang lain adalah untuk sosial, Be. Sosial. Betul. Jadi selain kita bersenang-senang, kita bisa membantu masyarakat. Karena kan kalau hobi itu kan memang kita bersenang-senang kan. Benar. Ada kegembiraan. Betul. Gitu. Kita hobi mukulin aja ada kegembiraan. Iya. Nah selain itu ke depan mudah-mudahan kita dengan masyarakat bisa masyarakat luas terutama ya, kita bisa lebih bisa memberikan sesuatu yang baik lah. Oke, Bro Eri Caplang, nggak terasa nih waktu udah ke siang ya, menuju siang. Kita juga harus kembali lagi ke Jakarta karena mungkin Acong juga harus lapor karena istrinya, Deden begitu juga gitu. Mudah-mudahan di perjalanan selamat dan mudah-mudahan ini Anda yang bisa menjadi suri teladan bagi kita ini di 46 misi bisa tetap dipertahankan. Anda tetap jadi role model, Anda tetap pertahankan integritas Anda. Nah, sebelum terakhir kita salam ini dulu 46 misi. Sebelumnya 46 misi. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas.